Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Lisa selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas pendidikan Biologi A 2021, di mana pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu terkait perbedaan dan persamaan antara struktur dan fungsi sel eukariotik dan juga prokariotik. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Friska Wulandari dengan NIM akhir 004, kemudian Kozi Eka Nur Yahya dengan NIM akhir 007, selanjutnya Devinta Agustina dengan NIM akhir 008, lalu Lailatul Kudriyah dengan NIM akhir 016, dan yang terakhir ada Lailatul Fitriah dengan NIM akhir 034. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Sebelum kita mengetahui perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik, kita harus mengerti apa itu sel. Sel merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Satuan terkecil ini meliputi satuan struktural dan fungsional. Makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Kemudian sel eukariotik sendiri merupakan sel yang memiliki membran pelindung dengan material inti, sedangkan sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya seperti sel bakteri dan alga biru. Baik, kemudian ada sel eukariotik, dan struktur dari sel eukariotik sendiri memiliki membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleus, dan berbagai organel yang terikat membran, serta beberapa kromosom yang berbentuk batang. Nah, ini merupakan beberapa gambar dari beberapa struktur sel dari eukariotik. Yang pertama ada nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, vakuola, kemudian mitokondria, kloroplas, peroksisom, sitoskeleton, dinding sel, dan membran plasma. Selanjutnya di sini ada fungsi struktur sel eukariotik. Yang pertama, dinding sel. Fungsinya adalah membuat sel menjadi kaku dan tahan terhadap tekanan. Kedua, sitoskeleton. Fungsinya memberi bentuk sel dan mengatur pengorganisasian sel. Yang ketiga, membran plasma. Fungsinya yaitu mengatur keluar masuk sel dan hubungan antar sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Fungsinya adalah berperan dalam sintesis protein dan lipid. Kelima, nukleus. Fungsinya pusat pengendalian sel dan tempat sintesis RNA. Selanjutnya, badan Golgi. Dengan fungsinya yaitu mengepak protein ke tempat lain di dalam atau di luar sel. Kemudian ada lisosom dengan fungsinya yaitu sebagai tempat pembuatan enzim pencernaan dan melawan penyakit. Peroksisom merubah lemak menjadi karbohidrat dan perubahan purin. Mitokondria dengan fungsinya yaitu sebagai tempat respirasi sel, oksidasi glukosa, dan menyediakan ATP untuk energi. Kemudian kloroplas, fungsinya adalah tempat fotosintesis. Kromosom dengan fungsinya berisi informasi genetik dan nukleolus sebagai tempat sintesis berbagai macam RNA dan pusat pengendalian di dalam sel. Kemudian vakuola, dengan fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, air, dan juga sampah. Dan yang terakhir ada ribosom dengan fungsinya yaitu sebagai tempat sintesis protein. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait sel prokariotik.
Nah, seperti yang sudah rekan saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya di sini perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik, di mana sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Struktur umum sel prokariotik ini biasanya terdiri dari kapsul, dinding sel, atau membran luar, dan peptidoglikan merupakan anggota karbohidrat. Kemudian ada membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom, dan juga nukleoid. Nah, kemudian ini untuk gambar struktur dari sel prokariotik, di mana bakteri di sini merupakan contoh dari sel prokariotik. Bisa kita lihat di sini ada mesosom, villi, ribosom, kapsul membran sel, dinding sel, wilayah nukleolid atau DNA, dan juga flagela. Nah, di sini untuk lebih rincinya, bagian dari struktur sel prokariotik, beberapa memang ada yang sama dengan sel eukariotik, namun di sini juga terdapat perbedaan seperti yang sudah saya sebutkan, di mana sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Nah, di sini ada membran plasma, sitoplasma, dinding sel, nukleoid, kapsul, plasmid, ribosom, dan juga ada flagel. Baik, setiap struktur sel prokariotik memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti kapsul, berfungsi melindungi bagian dalam sel dari invasi patogen atau dari kondisi lingkungan yang ekstrim bagi sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung struktural terhadap infeksi dan stres mekanik. Membran plasma sebagai pemisah antara bagian luar sel dan bagian dalam sel. Selanjutnya, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme. Nukleus berfungsi sebagai regenerasi sel, mekanisme pembelahan sel, dan pertumbuhan. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi melalui proses respirasi sel, plasmid yang berfungsi sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri, flagellum berfungsi sebagai alat pergerakan, dan yang terakhir ada pili yang berfungsi sebagai alat pelekatan sel pada permukaan suatu substrat dan untuk transfer material genetik. Baik, jadi untuk kesimpulannya, antara persamaan dan perbedaan sel prokariotik dan juga eukariotik bisa kita lihat pada struktur antara kedua sel tersebut, di mana di antaranya terdapat sel yang sama juga memiliki fungsi yang sama. Namun terdapat pula sel yang memiliki fungsi berbeda, dan juga ada yang dimiliki sel eukariotik, namun tidak ada yang dimiliki prokariotik, ataupun sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait perbedaan struktur dan juga fungsi antara sel eukariotik dan prokariotik. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, kami juga membuka forum diskusi bersama. Nantinya akan ada di kolom komentar. Jadi, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.